istilah kata dalam bahasa Arab tentang kata tahzir. Apa itu tahzir? Tahzir itu artinya serupa dengan arti memvonis, menjudge, menghakimi, memutuskan atau menyalahkan orang lain. Jadi makna kata tahzir itu serupa maknanya dengan arti memvonis orang lain salah, menjudge orang lain sesat, menghakimi orang lain. Nah, apakah kata tahzir boleh dilakukan setiap orang? Apakah dalam Islam Nabi Muhammad pernah mentahzir orang lain, baik kepada umatnya atau kepada non-muslim? Apakah Nabi Muhammad pernah mentahzir? Mentahzir ini atau memvonis ini, menghakimi, menjadi, pada dasarnya itu adalah keputusan pengadilan, keputusan hukum di pengadilan. Baru boleh mentahzir atau menghukum, memvonis, menjudge, menghakimi. Namun kalau mentahzir itu haknya pengadilan, lantas apakah orang-orang umat rakyat yang biasa boleh mentahzir orang lain salah, menyesatkan, membid'ahkan, menghakimi, menjudge, memvonis? Kita belajar kepada itu sentuhan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Apakah Nabi Muhammad pernah mentahzir atau menyesatkan, memvonis, menghakimi orang lain? Dari beberapa riwayat kisah yang diceritakan para ulama, kita bisa memperhatikan beberapa contoh ketika Nabi Muhammad berinteraksi, bermuamalah dengan orang lain. Yang pertama, kisah tentang pengemis buta yang beragama Yahudi. Pengemis buta yang beragama Yahudi ini setiap hari memfitnah Nabi Muhammad, menjelekkan Nabi Muhammad, menuduh Nabi Muhammad, membuli Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, pembohong, penipu, dan lain-lain. Namun tanpa disadari oleh pengemis buta yang beragama Yahudi ini, setiap hari dia disuapin makan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Setiap hari pengemis buta Yahudi ini menjelekkan Nabi Muhammad, memvonis, membunuh, menuduh, memfitnah. Namun setiap hari juga Nabi Muhammad selalu menyuapi menyuapi pengemis buta yang beragama Yahudi. Sampai Nabi Muhammad wafat, kebiasaan menyuapin pengemis buta yang Yahudi ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, sahabat Nabi. Sehingga ketika pengemis buta Yahudi ini disuapin oleh Abu Bakar, pengemis ini merasa ada perbedaan. Siapa tangan yang menyuapiku ini? Kok rasanya beda dengan yang menyuapiku hari kemarin? Siapa ini? Abu Bakar yang menyuapi pengemis itu berkata, aku orang yang biasa menyuapimu. Namun pengemis buta Yahudi ini merasa beda. Ini bukan tangan yang biasa menyuapiku. Terasa beda. Kalau kemarin-kemarin aku disuapin oleh orang itu terasa nikmat. Ini beda. Siapa ini? Akhirnya Abu Bakar menyatakan bahwa dia adalah sahabat Nabi Muhammad, dan yang menyuapi setiap hari pengemis buta Yahudi itu adalah Nabi Muhammad. Pengemis Yahudi terkaget-kaget. Dia tidak menyadari
setiap hari dia makan disuapi oleh orang yang difitnahnya, dibulinya, dihinanya, dituduhnya, namun dia disuapi oleh orang yang difitnahnya itu. Ternyata yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad. Sampai dia sadar akhirnya dia mengatakan kepada Abu Bakar, saksikan Abu Bakar, jika yang selama ini adalah yang menyuapiku itu adalah Nabi Muhammad, maka saat ini saksikan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Akhirnya penulis buku Yahudi itu mu'alaf menjadi muslim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah menghakimi, mentahdir, memvonis orang Yahudi sebagai orang sesat, orang kafir, orang bid'ah, dan lain-lain. Nabi Muhammad menonjolkan kepedulian kemanusiaan dengan akhlak dan kepribadiannya yang mulia. Contoh lain, seorang ibu-ibu yang namanya Hindun binti Uqbah, seorang ibu-ibu yang membunuh, yang memakan jantung pamannya Nabi Muhammad, Hamzah singa Allah. Diceritakan bahwa Hindun punya seorang budak yang namanya Wahsi. Ada rasa dendam pada Hamzah. Ketika terjadi peperangan, beberapa teman-teman dan sahabatnya ada yang mati oleh Hamzah singa Allah. Dan perasaan dendam itu dilampiaskan kepada Hamzah. Dia menyuruh budaknya yang nama Wahyu untuk membunuh Hamzah singa Allah. Sampai akhirnya budaknya itu dijanjikan untuk dibebaskan dari perbudakan jika dia berhasil membunuh Hamzah. Sampai akhirnya dia berhasil, si ibu-ibu ini memakan jantung Hamzah paman Nabi. Beberapa bulan kemudian, beberapa waktu kemudian, ketika di masa Futuh Mekah, kemenangan Islam yang diajarkan Nabi Muhammad, Mekah masyarakat masuk Islam, dan Hindun binti Utbah bersama suaminya Abu Sufyan masuk Islam juga karena dapat hidayah. Mereka masuk Islam. Dan apakah Nabi membenci ibu-ibu yang memakan jantungnya pamannya? Ternyata Nabi Muhammad bersabda, ahlan wasahlan, selamat datang wahai Hindun binti Utbah. Walaupun secara perasaan ada rasa malas melihat wajah Hindun, namun Nabi Muhammad menyambut mu'alafnya Hindun binti Utbah, sampai akhirnya Hindun binti Utbah membantu Nabi Muhammad dalam masa perang Yarmouk. Yang ketiga, contoh lagi, masyarakat Taif yang menolak ajakan Nabi Muhammad untuk beriman kepada Tuhan dan menjalankan aturan Tuhan, malah sampai melempari Nabi Muhammad dengan batu. Dilempari oleh masyarakat Taif, hingga malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, menawarkan, wahai Nabi utusan Allah, apakah gunung-gunung ini akan aku timpakan kepada mereka yang melempari Nabi utusan Allah? Kemudian Nabi Muhammad berpasrah kepada Allah, menyadari diri sebagai orang yang bukan pemberi hidayah, karena hidayah miliknya Allah, dan melarang malaikat Jibril untuk menimpakan gunung pada masyarakat Taif yang melempari Nabi dengan batu. Dan Nabi Muhammad berkata, mudah-mudahan di masa depan nanti di masyarakat Taif, anaknya atau cucunya ada yang dapat hidayah. Ini luar biasa. Dan yang terakhir contohnya,
Nabi menjelaskan tentang seorang pelacur yang mendapat ampunan Allah dan masuk surga karena pelacur ini dengan hati yang tulus menolong anjing yang mau mati karena kehausan. Pelacur ini ketika berjalan melihat anjing yang kehausan, dia sebenarnya sama merasa kehausan di gurun pasir, dan dia pun mau minum. Namun ketika ada anjing juga yang dalam keadaan hampir sekarat karena kehausan, dia memberikan air minum dengan membawa pada selop kakinya dan memberikan minum kepada anjing yang hampir mati kehausan, dan anjing itu sehat kembali. Sehingga diceritakan oleh Nabi, karena ketulusan hatinya dalam membantu makhluk sesama, pelacur ini dapat ampunan Allah dan masuk surga. Kesimpulannya, bahwa ternyata dalam beberapa kisah yang diceritakan oleh para ulama tentang akhlak Nabi, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mentahzir umatnya, baik umatnya yang muslim ataupun non-muslim. Nabi Muhammad tidak pernah memvonis, menghakimi, menjudge orang lain. Berbanding terbalik dengan masa sekarang, ketika manusia, kebanyakan muslim saat ini, terhasut tanpa disadari oleh hasutannya, aku lebih baik, ana khairul minhu, aku lebih benar, aku lebih tahu, aku lebih pintar, aku lebih munah. Selain aku dan selain kelompokku, semuanya sesat, bid'ah, ulama, kafir. Sampai kalimat terakhir ada kalimat halal darahnya. Na'udzubillah. Berbanding terbalik, Nabi Muhammad tidak pernah mentahzir orang lain, baik kepada muslim ataupun muslim. Sedangkan umat Islam yang bukan Nabi, bukan Rasul, mengklaim paling benar sendiri, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain, menjudge orang lain. Mudah-mudahan jadi pelajaran. Mohon maaf kekurangannya. Kalau ada salah itu kesalahan saya sendiri. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.